Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali kita berbicara tentang perbandingan agama. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk berpikir, mengamati secara teliti dan cermat betapa konsep Trinitas itu menjadi perebutan dan perdebatan tidak saja di kalangan para jemaat, tapi sampai kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Dalam hal ini mungkin yang kita kenal dengan sebutan para pendeta. Bagaimana konsep itu menjadi satu problem, ya, pemicu timbulnya permasalahan dan perkelahian di antara pemimpin-pemimpin gereja itu sendiri. Dari konsep Trinitas atau yang kita kenal juga dengan Trinitarian menjadi satu polemik bagi para pendeta atau sebagian pendeta yang menganut paham Unitarian. Perdebatan ataupun permasalahan klasik ini tidak bermula pada saat modern ini. Jauh kalau kita tarik sejarah ke belakang, 325 Masehi, permulaan perseteruan antara konsep teologi Trinitas atau Trinitarian dengan konsep Unitarian. Dan perkembangan perdebatan itu atau perpecahan itu berabad-abad lamanya sehingga menjadi satu bumerang bagi keimanan Kristen itu sendiri. Bayangkan saudara, 20 abad lamanya, bukan 20 tahun. Sekali lagi 20 abad lamanya. Konsep teologi atau kekristenan itu sampai sekarang belum finish. Masih mencari dan masih memperdebatkan mana yang benar antara Trinitarian dan Unitarian. Sehingga ini menimbulkan satu polemik, satu permasalahan yang cukup besar, dan tidak jarang itu menimbulkan perpecahan dan permusuhan di kalangan para pendeta. Berikut saya akan mengajak kita semua mendengarkan betapa hujatan-hujatan, caci makian kalangan gereja ataupun para pendeta yang menganut dan memberikan satu pemahaman yang berbeda tentang konsep teologi kekristenan itu sendiri. Dalam hal ini ada dua pendeta yang cukup terkenal dan cukup besar di Indonesia ini. Siapa yang tidak kenal Joshua Tewu dan Mangapul Sagala. Dua pendeta ini beradu argumentasi, saling membidatkan, saling menyesatkan, bahkan saling membodohkan tentang konsep ketuhanannya. Pertanyaan besarnya adalah mana yang benar, Unitarian atau Trinitarian? Dua hal yang berbeda secara logis. Seharusnya tidak mungkin ada dua perbedaan dan dua-duanya benar. Itu tidak mungkin. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, salah satu dari dua kemungkinan itu yang benar dan yang satunya lagi salah. Atau kemungkinan yang kedua, dua-duanya salah dan tidak ada yang benar. Karena memang barometer pengukurannya tidak ditemukan.
Berikut saudara, kita sama-sama saksikan bagaimana perpecahan antara dua pendeta ini disebabkan oleh konsep Trinitas atau konsep ketuhanannya sendiri. Mari sama-sama kita saksikan. Nah sekarang Pak JT nggak ngaku bahwa Pak JT sesat. Saya bukan sesat. Ukuran Anda apa saya sesat? Coba. Ukuran saya adalah Alkitab. Saya pegang. Di mana bukti saya melanggar Alkitab? Coba. Ajaran mana? Saya udah jelaskan tapi kamu nggak ngerti. Nah, di mana kapan Anda jelaskan sama saya? Sekarang saya kasih tahu. Alat Nah, Tritunggal itu menurut Alkitab adalah satu esensi tiga pribadi. Satu esensi yang Anda maksud di mana? Dan di mana Anda secara literal alat Tritunggal dan esensi atau hakikat yang Anda maksud itu satu hakikat tiga pribadi. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya di mana? Pak Yosua Teo, boleh tahu Ya. Anda pernah belajar teologi di mana? Saya belajar teologi di banyak sekolah teologi, tidak perlu Anda tahu. Sekarang gini, karena menurut saya Bapak itu terlalu bodoh. Ya, itulah kesombongan Anda. Ukuran Bukan. apa yang Anda bilang saya bodoh? Bukan. Sekarang ukurannya ini. Bapak minta ukuran kan? Bapak nggak pernah belajar teologi ya? Ya, itu bukan ukuran. Kalau baca dan Pasti. saya nggak percaya, kalau baca saya nggak Semua. percaya, itu hak saya. Gitu. Pak Kalau JT. orang mau, ya, Pak JT, ya, kalau sekiranya Bapak rendah hati, kasih tahu aja di mana Bapak pernah belajar teologi. Karena nggak perlu. Ya, Ya, Pak Anda JT, terlalu sombong, Pak Mangapul. Seolah-olah kalau cuma sekedar doktor secara administratif, lalu nggak punya pemahaman sendiri tentang Alkitab, cuma ikut-ikutan Pak JT. doktrin turun-temurun, ngapain coba? Kalau saya nggak percaya, kenapa? Kalau saya menuduh bahwa itu cuma boleh dikata tokoh-tokoh fiktif yang diangkat bapak-bapak gereja untuk melawan orang yang berseberangan dengan dia, ngapain? Bapak mau bicara akademis atau mau bicara suka-sukanya? Sombong kali kau, Bang. Loh, kenapa itu soal sombong itu urusan Tuhan dengan saya lah. Tapi saya Ya, hanya soal tanya, urusan bodoh juga urusan saya dengan Tuhan, bukan Anda. Loh. Anda tidak berhak. kita menilai. Ya, saya juga Bapak- menilai Anda sombong, ngapain? Kan Anda yang menantangin saya di Zoom saya waktu sama Pak Paul Zhang. Anda bilang- Abang licik, abang penakut katamu. Iya. Betul. Lalu saya- gitu. Iya, jadi akhirnya Esra Soru, Muriwali bilang ladeni aja bang. Oke, jadi saya udah kunjungi, baca linkmu yang sesat-sesatin itu. Kalau memang Anda rasa saya sesat, kasih tahu lah, gini loh dek, begini, gini. Coba, apa yang kau percayai sih? Apa yang kau yakini? Yang kau lihat di Alkitab itu apa sih? Kenapa kau tidak bisa terima Tritunggal dan sebagainya? Kan enak, Bang. Indah. Oke, mengajar publik dan ajaranmu sesat. Itu Nah, mau. ini lebih jahat. Ini lebih jahat ini. Karena apa? Anda langsung klaim saya. Anda bukan Tuhan, mengapul. Anda, Yesus hakim loh, bukan Anda. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi? Dengan kacamata teologimu, kamu ukur teologi orang. Udah. Aduh, apa itu lulusan Cambridge begitu? Wah, Tritunggal. Alat Tritunggal, Trinitarian itu. Terima, setan aja saya lawan, apalagi cuma antek-antek setan, saya lawan. Sekarang gini, menurut adikku, ada nggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab. Ada nggak? Ada. Jadi kalau Trinitarian, mestinya dia bukan Kristen. Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Saya udah bilang, JT itu terlalu bodoh untuk debat sama saya. Inilah kesombonganmu. Makanya adanya Erastus bilang Anda kecoa, Bang. Karena cuma bau yang Anda timbulkan. Aduh. Coba ya. Sekarang gini, karena tidak ada istilah itu di Alkitab, Tritunggal, lalu Bapak bilang itu tidak benar. Betul? Dia kalau dipaksakan sebagai semacam fundamentalis iman, terus diagung-agungkan. Seolah-olah kalau orang nggak percaya alat Tritunggal, kata alat Tritunggal, neraka langsung. Lah, apa No. itu? Nah, Allah yang Esa itu, menurut Bapak kan Bapak berubah jadi anak berubah jadi Roh Kudus kan? Malam ini di hadapan orang saya tanya, menurut Bapak Tritunggal itu pengertiannya gimana? Itu adalah satu hakikat kalahan dengan tiga kepribadian, tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagi saya itu kan kembar dampit, Pak. Nih, kembar dampit. Ya, tiga pribadi. Tapi oke lah kalau Anda mau mengatakan itu tiga pribadi kalahan yang independen di dalam kekekalan, Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tapi mereka adalah Allah, sama-sama hakikatnya sebagai Allah. Ya, itu udah ngajar itu dari dulu. Saya nggak percaya. Ya terserah Anda tidak mau percaya karena kesombongan Anda. Masa kau bilangin saya orang bodoh, saya nggak kenal dia ngaku-ngaku aja. Ah, ngaco, Bang. Abangmu yang mengatakan Bapak itu adalah anak itu adalah roh, itu bukan ajaran Tritunggal yang diturunkan turun-temurun oleh Athanasius. Belar dari Sang Pencipta, selain Tuhan, selain Raja di atas segala raja. Tapi hakikat Sang Pencipta adalah roh. Lalu kemudian Allah yang adalah roh itu memperkenalkan dirinya juga sebagai Bapa, di mana pengertian di dalam Alkitab berikan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Saya memang jadi orang bodoh bicara denganmu. Karena semua yang kebenaran yang kukatakan, yang kupelajari sampai keliling dunia, nggak ada artinya. Doa saya, seperti kata Rasul Yakobus, jangan jadi pengajar. Anda anggap salah, lapor ke yang panggil saya, suruh dia hukum cabut surat SK saya, lapor ke atas, jangan konfrontasi kita, bro. Sebenarnya- Anda tidak berhak menghakimi saya. Pak JT, sebenarnya kan Bapak sudah ditegur sama Tuhan, sudah keluar dari Sinode GBI. Siapa yang keluar saya? Saya punya prinsip, Pak. Saya gara-gara kebenaran, justru karena kebenaran yang saya yakini, saya keluar. Saya bukan diusir keluar. Itu Bapak dengar salah. Itu yang saya bilang. Makanya dengar kedua belah pihak, bro. Masa Anda dokter Jadi lalu memang- dengar sebelah pihak? Pak JT, Ya. yang membuat bidat itu susah diajari karena seperti Bapak. Ya, Anda punya branding silakan aja. Tapi justru yang lihat bidat itu Anda.
Ya karena Anda tidak berdasar pada bapak-bapak gereja melulu Alkitab Anda sisihkan. Kalau adikku merasa benar dan benar-benar, tidak akan mungkin disuruh sama sinode GBI untuk memilih robah ajaranmu atau keluar dari GBI. Saya akan berikan koreksi, Pak, sesuai dengan literalnya. Jadi pengakuan iman Gilbert aja juga sendiri seperti itu, tapi kemudian dia menyangkali. Saya bukan bawa-bawa Gilbert, tapi memang begitu. Dulu bahkan kami memiliki dirikan sinode sendiri kok. Sudah bicara sama banyak, Pak, tapi tidak usah lah. Nah, sekarang Anda mau ukur saya, lalu jengkal saya, itu hak Anda silakan, Pak Manapul. Tapi saya bilang, tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak bisa terima juga. Dang maradat ho. Molo halak tak lu hamang. Dang maradat ho. Sudah. Oke. Makanya aku bilang, maafkan saya atas segala kesalahan abangmu. Ya kalau maaf jangan buat lagi. Loh, masalahnya kau sesat. Berarti kau munafik dong. Pura-pura minta maaf untuk apa pencitraan. Itu munafik. Itu ya, bukti kalau maaf jangan lagi, kalau maaf berarti salah jangan lagi berulang. Tuduh-tuduh orang sesat, bidat-bidatkan orang. Kalau cuma maaf untuk ini pencitraan diri supaya kelihatan oh rendah hati. Padahal kita lagi hakimi lagi, ini lagi. Kalau kau mengasihi aku, Bang, enggak kau hakim-hakimi saya di muka publik. Udah? Janganlah. Ngerti dong, masa otak Cambridge nggak bisa mengerti yang namanya etika budaya? Udah? Ang tadi. Karena adikku sudah mengajar di depan publik, saya harus katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya silakan, kan persepsi Anda. Yang hakimi Tuhan, Pak. Kalau saya hakimi, kalau saya melakukan yang salah, Anda bukan hakim saya. Anda tidak berhak menghakimi sesama hamba. Kalau Anda hamba, jangan hakimi hamba tuannya. Biar tuan yang urus. Gitu loh. Ngerti nggak prinsip itu? Anda tidak di tempat Tuhan. 2 tambah 2, kalau saya katakan 2 tambah 2, 5, benar nggak? Kalau saya 12, 2 tambah 2, 12. Bukan cuma 5. Jadi memang ya Pak JT, waktu saya dengar di videomu sesat menyesatkan itu, kau bilang gini, emangnya kalau aku tidak setuju Tritunggal itu kenapa? Saya jawab begini, oh memang iya, Pak JT bisa mengatakan bujur sangkar itu bulat dan bulat itu bujur sangkar. Tapi Pak JT tidak bisa merubah hukum kebenaran. Di mana ada hukum kebenaran yang Anda sebutkan, Pak? Teologi itu bukan cuma satu aliran, Pak. Gitu loh. Jangan Anda menghakimi aliran teologi orang dengan aliran teologi Anda. Itu membuktikan Bapak nggak pernah belajar teologi. Sekiranya Bapak pernah belajar teologi, Bapak nggak sadar, Bapak akan mengalami dicoret-coret hasil karyanya oleh dosen. Enggak lah, Pak. Enggak gitulah. Itu karena kesombongan keangkuhan teologis Anda. Ya, saudara-saudara, sama-sama kita saksikan betapa luar biasanya pemicu dari pertengkaran ataupun perdebatan antara dua pendeta besar ini adalah konsep ketuhanan atau konsep teologi, ya, yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu sendiri, di mana Yesus menjadi satu polemik, ya, pangkal permasalahan di antara dua pendeta ini. Kalau mengacu daripada dasar dan dalil dari pendeta ini, sebetulnya mereka memegang dalil dan sumber yang sama, yakni Alkitab. Bayangkan dari Alkitab yang sama, ya, ayat-ayat dan surat-suratnya sama, tapi bisa menimbulkan perbedaan dan permusuhan ataupun perdebatan yang begitu meruncing, bahkan menjurus kepada pertikaian. Hal ini tentu akan menjadi satu polemik sekali lagi bagi para jemaatnya. Para jemaat akan melihat dan menilai mana sebenarnya yang benar antara Trinitarian dengan Unitarian. Andai saja logika kita mau berjalan dan mau mencernanya, betapa konsep kekristenan berbicara tentang teologi itu begitu menimbulkan masalah yang sangat besar. Tidak saja di kalangan jemaat, sekali lagi, tapi di kalangan para pendeta itu sendiri. Sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, karena memang tidak ada ukuran yang menyatakan yang satu benar dan yang satu salah. Maka opsi yang muncul dari kedua opsi yang di awal tadi saya sampaikan adalah kemungkinan besar, dan ini sepertinya memang demikian adanya, opsi yang benar adalah dua-duanya salah. Karena tidak ada yang menyatakan Unitarian benar, dan juga tidak ada yang mengatakan Trinitarian juga benar. Karena bersumber dari kitab yang sama, sementara kitabnya sendiri bungkam untuk menjelaskan dari kedua pemahaman ini. Semoga ini menjadi intibar bagi kita semua, dan menjadi bahan untuk berpikir secara sehat dengan menggunakan nalar yang benar. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.